bahkan dia itu tidak memiliki tujuan di dalam hidupnya kecuali untuk membinasakan seluruh umat manusia tanpa kecuali, seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, inna syaitan lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan setan itu sebagai musuhmu, jangan kau jadikan sebagai temanmu. Kemudian alasan yang kedua adalah karena memang setan itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala majbulun ala adawatik, dia tercipta bertabiat memusuhimu, sehingga tidak ada kesibukan setan, tidak ada hal yang dilakukan setan di dalam hidupnya kecuali memerangi manusia. Kalau manusia itu memiliki kesempatan di dalam hidupnya, memiliki ikhtiar, kehendak di dalam hidupnya untuk memilih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau setan itu hidupnya berlawanan dengan manusia, sehingga kalau dia melihat manusia itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu menjadikan setan itu marah. Jadi manusia kalau melakukan kebaikan di muka bumi ini, maka dia menjadi musuh bebuyutan setan. Setan itu secara umum manusia itu adalah musuh setan, tapi secara khusus manusia yang berbuat kebaikan itu adalah musuh setan yang paling utama. Jadi itu dua alasan mengapa, kata Al-Imam Ghazali, setan itu dikategorikan sebagai penghalang juga bagi manusia menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena setan sama sekali tidak akan rela kalau ada manusia yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Dia menyampaikan asy-syaitan farighun wa anta mashghulun. Setan itu memiliki waktu yang kosong untuk memerangimu. Setan itu waktunya memang dia gunakan untuk memerangimu. Wa anta mashghulun, dan sedangkan engkau disibukkan dari peperangan, karena manusia itu tujuan hidup manusia bukan untuk memerangi setan, tapi tujuan hidupnya setan untuk memerangi manusia. Wasyaitan yaraka wa anta la tarahu. Yang kedua, setan itu melihatmu dan kamu tidak bisa melihat setan. Ini menunjukkan setan itu rintangan yang berat juga bagi manusia. Wa anta tansahu wa huwa la yansak, kata dia, dan engkau melupakan setan. Kita buat apa mengingat-ingat setan di dalam hidup kita? Kita punya kesibukan setiap hari, dari mulai kita membuka mata sampai kita tidur. Ada yang kesibukannya beribadah, ada yang kesibukannya urusan dunia. Kesibukan manusia ini bisa bermacam-macam. Manusia melupakan setan itu, padahal setan tidak pernah melupakan manusia, karena itu tujuan hidupnya untuk membinasakan manusia. Wa min nafsika lisyaitani 'alaika aunun. Aun, nafsika aunun lisyaitan 'alaika. Kata beliau, dan setan itu
dalam memerangimu memiliki pendukung yang ada di dalam dirimu sendiri. Apa pendukungnya setan yang ada di dalam diri kita? Pendukungnya setan adalah nafsu kita sendiri. Nafsu kita ini mendukung rencana setan dalam membinasakan manusia karena nafsu itu memang bertabiat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idzan la budda min muharabatihi wa ghahrihi. Kalau begitu, kalau kita mengetahui bahwa setan itu salah satu rintangan dan setan itu musuh bebuyutan kita, jadi kita pertama harus tahu dulu bahwa setan itu berbahaya dan setan itu musuh kita. Dan setan itu hidupnya selalu menginginkan kita ini binasa. Itu yang penting kita ketahui terlebih dahulu. Supaya kita meletakkan setan itu di dalam perhatian kita. Perhatian jangan sampai kita ini tergelincir dari bujuk rayunya. Nah, kalau kita sudah mengetahuinya, maka idzan kita tahu ini ada musuh yang tidak terlihat, maka kita waspada. Kalau kita tidak mengetahuinya, kita tidak akan waspada dari musuh tadi. Kita tidak tahu tidak ada musuh. Kita pikir itu tidak ada musuh di dalam hidup kita. Ternyata ada musuh yang sangat berbahaya di dalam hidup kita, yang tidak pernah istirahat dan tidak pernah teralihkan fokusnya untuk membinasakan kita. Dia ini selalu mengintai kita dan menanti-nanti kesempatan yang sangat tepat bagaimana caranya kita ini binasa hidup di dunia dan di akhirat. Kalau kita sudah sadar akan hal ini, maka pasti kita akan mempersiapkan diri kita min muharabatihi wa ghahrihi. Idzan la budda min muharabatihi wa ghahrihi. Kalau begitu harus kita memerangi dan menundukkan setan ini. Kalau tidak, hidup kita tidak akan pernah aman. Kalau tidak, hidup kita ini selalu berada di jurang kebinasaan. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk melawan setan ini dan menundukkannya. Fala ta'man al-fasad wal halak wa illa fala ta'man minal fasadi wal halaki. Fala ta'manil fasada wal halaka. Kalau kamu tidak pernah memeranginya, tidak pernah menundukkannya, kamu tidak memiliki kewaspadaan akan musuh setan yang selalu mengintai kamu ini, maka kamu tidak akan pernah merasa aman. Tidak akan pernah berada di dalam kondisi aman dari al-fasad, dari kerusakan, wal halak, dari kebinasaan. Dan pada hakikatnya manusia itu harusnya tidak akan pernah merasa aman. Manusia yang waspada hidup di dunia ini dari musuh yang selalu mengintai dia, maka dia tidak akan pernah merasakan aman. Rasa aman itu akan ada nanti bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru merasakan aman. Manusia yang memiliki tujuan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merasa aman hidup di dunia ini. Keamanan itu nanti kalau sudah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan manusia yang tidak punya tujuan di dalam hidupnya ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak akan pernah merasa takut dari gangguan setan karena dia tidak ada tujuan di dalam hidupnya ini untuk kebaikan. Manusia yang tidak ada tujuan kebaikan, dia tidak akan pernah merasa takut dari godaan setan,
bahkan mungkin percaya setan itu ada atau tidak, mungkin dia tidak percaya. Kalau dia tidak percaya dengan adanya musuh itu, ya dia hidupnya aman-aman saja. Dia bisa merasa aman dari godaan setan itu. Nah, ciri-cirinya manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu waspada di dalam hidupnya di dunia ini sampai dia kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, maka itu baru kondisi yang aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hidup kita di dunia ini dari segala bentuk ketergelinciran yang mengalihkan kita dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala hingga kita kembali kepadanya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta fa bi ayyi syai'in uharibu syaitan wa bi ayyi syai'in agharuhu wa adfa'uhu. Kalau kita ini harus memerangi dan menundukkan setan, lalu dengan cara yang seperti apa? Fabi ayyi syai'in, dengan apa saya ini memerangi setan? Setan itu tidak terlihat kok. Terus saya harus memeranginya dengan cara apa? Wabi ayyi syai'in agharuhu wa adfa'uhu. Kalau begitu, bagaimana caranya saya itu menundukkan dan menolak setan? Setan tidak terlihat. Yang kedua, hidup saya ini, saya tidak mau perang sama setan terus, karena saya punya banyak kegiatan di dalam hidup saya. Terus bagaimana caranya saya menundukkannya, menundukkan setan ini? Terus kalau saya mau memerangi setan, bagaimana caranya saya memerangi setan? Fa'lam anna li ahli hadhihi as-sina'ati fi hadhihi al-mas'alati tariqain. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang berkecimpung di dalam masalah ini, maksudnya ahli tasawuf, para sufi atau ahli tasawuf, yaitu orang-orang yang memang menjernihkan tujuan hidupnya, menjernihkan hatinya dari segala keburukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir batinnya mempersiapkan hatinya untuk menerima rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang berkecimpung. Mereka ini memang fokus hidupnya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya kita semua menjadi hamba yang seperti itu apapun profesi kita. Tujuan utama kita adalah menjernihkan hati agar bisa menerima curahan rahasia Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang memang ahli di dalam masalah ini, dalam hal ini, yaitu dalam hal menghadapi setan itu, mereka memiliki dua cara. Salah satu kelompok dari mereka menggunakan cara pertama. Cara pertamanya ahaduhuma, salah satunya magala ba'duhum, seperti apa yang diucapkan oleh sebagian dari mereka. Inna tadbira fi daf'i syaitan al-isti'adatu billah subhanahu la ghair. Sebagian dari mereka mengatakan cara untuk menghadapi setan, untuk menolak setan, menolak serangan-serangan setan, gangguan setan, fi daf'i syaitan al-isti'adzatu billahi subhanahu la ghair. Caranya cuma simpel, kata mereka. Caranya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Ini sebagian kelompok seperti ini ya. Tidak ada cara lain, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya fa inna syaitan kalbun sallatahullahu ta'ala alaik. Alasannya karena sebenarnya setan itu
hanya semacam anjing yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai dirimu. Sebagai ujian tentunya ya. Karena di dalam hidup ini ada ujian. Setan itu anjing ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu hidupmu sebagai ujian, menguasai dirimu sebagai ujian di dalam kehidupanmu, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini akan menguji kita. Makanya harus ada ujian. Salah satu ujiannya adalah setan. Setan ini diciptakan untuk sebagai ujian. Naudzubillah min dzalik. Nah, setan itu punya pendukung-pendukung, punya murid-murid. Sebagian murid-muridnya setan itu adalah manusia. Ada manusia yang tadinya merasa diganggu oleh setan, sampai mereka termakan bujuk rayu setan, sampai akhirnya jadi murid teladannya setan. Manusia yang jadi murid teladan setan ini bermanfaat sekali bagi setan, dan dia hidupnya menjadi tercipta untuk ujian bagi umat manusia. Ada manusia yang tercipta sebagai ujian juga. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini hidup di dunia ini sebagai ujian untuk manusia yang lain. Jadilah hidup di dunia ini sebagai rahmat. Rahmat. Jangan sampai manusia kalau kedatangan kita seperti kedatangan setan, sehingga dia membentengi dirinya. Kalau kita datang, dia membentengi dirinya. Jangan sampai dirinya ini dirusak oleh kita atau dibinasakan oleh kita. Berarti kita tidak ada ubahnya dengan setan. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Jadikan manusia itu kalau kedatangan kita seperti kedatangan malaikat. Karena malaikat itu kalau datang, malaikat itu mendoakan, merahmati, menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita ini hidup seperti malaikat, jangan seperti setan. Sehingga manusia itu mengharapkan kedatangan kita bukan karena kita perlu dipuji manusia, tapi memang karena kita mencurahkan hidup kita sebagai sarana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedatangan kita ini dinanti-nanti oleh banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang, di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun. Nah, jadikan diri kita itu sebagai sarana rahmat, bukan sarana ujian. Bukan sebagai kaki tangan iblis. Jangan jadikan diri kita ini jembatan bagi iblis dan setan untuk merusak manusia yang lain. Jadikan diri kita ini jembatan sebagai turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui segala hal yang kita miliki. Kalau zaman sekarang ini terutama melalui media sosial. Berapa banyak umat manusia yang merelakan dirinya menjadi jembatan maksiat. Merelakan dirinya dia. Itu namanya dia berkhianat kepada manusia-manusia yang lain. Ada manusia yang mendukung musuh manusia. Allah kan sudah mengatakan setan itu musuh kamu. Tapi ada manusia yang mendukung musuh manusia. Berarti dia pengkhianat di antara umat manusia. Dia menggunakan media sosial sebagai jembatan setan untuk membinasakan manusia. Jadi manusia membinasakan manusia yang lain. Berarti ini berselingkuh, berkhianat dari manusia yang lain, menjadi sahabatnya musuh manusia, yaitu dia itu menyebarkan maksiat melalui media sosial tadi, menyebarkan
kebinasaan maksiat melalui kekuasaan yang dia miliki, menebarkan maksiat melalui harta yang dia miliki, menebarkan maksiat kehancuran melalui ilmu yang dia miliki, menebarkan fitnah, membuat peperangan di mana-mana, menjadikan manusia yang satu bertengkar dengan manusia yang lain, menjadikan manusia yang bersahabat berpisah karena ucapannya, menyakiti manusia yang lain. Oh, berarti kamu ini murid teladannya setan, kamu pengkhianat di antara umat manusia. Jangan jadi pengkhianat di antara umat manusia. Jadilah manusia yang menolong manusia yang lain. Karena Allah menginginkan hamba-hambanya ini, manusia ini semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudkan kehendak, keinginan Allah, wujudkan keinginan Nabi Muhammad SAW di antara umat manusia. Keinginannya Nabi Muhammad SAW itu memasukkan banyak umat manusia ke surga. Wujudkan keinginan Nabi Muhammad SAW di dalam hidup kita. Jangan wujudkan keinginan iblis. Keinginan iblis itu membinasakan manusia yang lain. Jangan jadi pengkhianat di hadapan manusia yang lain, di hadapan Nabi Muhammad SAW, di hadapan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri kita ini pendukung mereka yang mewujudkan cita-cita tujuan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita ini sarana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat manusia yang lain. Tidak ada cara lain kecuali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab setan itu adalah anjing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengganggu kita, menguasai kita sebagai ujian. Fa in syaghalta bimuhatihi wa mu'alajatihi ta'ibta. Kalau memang setan itu tercipta untuk seperti itu, diciptakan Allah memang untuk menguasai kita, lalu engkau menyibukkan diri memeranginya, padahal sudah diciptakan Allah untuk mengganggu kita, menguasai hidup kita. Lalu kita mau berusaha melawan apa yang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu perangi terus, ya dia akan tetap memerangi kamu. Kata beliau, maka hal seperti ini akan menjadikan kamu lelah. Hidup kamu perang sama setan terus akhirnya. Kamu akan lelah hidup seperti ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Wadha'a 'alaika waqtuka. Waktu kamu ini akan habis hidup di dunia ini untuk perang sama setan terus, kata dia. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tidak ada cara lain bagi kamu, ya sudah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kamu perang terus dengan setan, kamu dengan tenagamu memerangi setan, rubbama yadfar bika faya'guruka wa yajruhuka. Boleh jadi setan itu menang dari kamu dan membantai kamu lalu melukai kamu. Ini kiasan saja, maksudnya kamu betul-betul dihabisi oleh setan ini. Sehingga kamu tergelincir. Kalau setan menang, kamu bisa tergelincir melakukan hal-hal yang menakutkan, yang berlawanan dengan keinginanmu untuk menjadi hamba Allah yang baik. Nah, fa innar ruju'a ila rabbil kalbi liyasrifahu anka aula. Maka jalan yang paling baik bagaimana? Jalan yang paling baik, serahkan kepada pemilik anjing ini. Pemilik anjingnya siapa? Minta tolong kepada pemiliknya agar anjing ini disingkirkan dari kita. Karena kalau
Anjing itu biasanya kalau kepada pemiliknya dia jinak, tapi kepada orang lain dia tidak takut. Nah, kalau ada orang lain dia akan siap menerkam anjing itu. Tapi kalau kepada pemiliknya dia tunduk, takut terhadap pemiliknya. Maka ya, jalan yang paling baik serahkan pada pemiliknya saja. Caranya minta, panggil pemiliknya. Pemiliknya yaitu pemiliknya setan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panggil Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya mau jalan menuju kepadamu ya Allah, tapi ini ada anjing-anjing yang kau ciptakan ini mengganggu perjalanan saya. Panggil, singkirkan dia ya Allah, karena saya ingin sekali masuk ke hadiratmu, masuk ke rumahmu ya Allah. Seperti ada satu orang yang datang ke gurunya, dia mengatakan, wahai Ustadz, sesungguhnya saya ini sudah lelah memerangi setan ini dan memerangi hawa nafsu. Sudah bertahun-tahun saya memerangi hawa nafsu, memerangi setan ini, tapi selalu gagal saya ini. Kata gurunya, kalau begitu kamu ikut saya dulu pergi. Diajak pergi menuju ke rumah satu orang kaya yang ada di desanya. Sampai di rumah itu, waktu mau masuk di gerbang rumahnya ada anjing besar 3 yang menggonggong, karena memang anjing itu diciptakan untuk menggonggong setiap orang yang mau masuk ke rumah itu. Berhenti di situ, kemudian guru tadi bertanya kepada muridnya, nah saya ini harus masuk ke rumah si kaya itu, tapi kalau kita masuk, kita buka pintu rumahnya ini, pintu gerbang rumahnya, maka pasti kita akan berhadapan dengan 3 anjing yang dia miliki yang besar-besar itu. Jadi kira-kira menurut kamu kita harus bagaimana? Apa kita siap-siap bawa belati, bawa pisau, kita bunuh saja anjingnya? Kata muridnya, wahai guru, kalau kita berperang dengan anjing ini, kalaupun kita menang, kita tetap juga terkena gigitannya, berdarah-darah kita dalam mencapai rumah tadi. Kenapa kita susah-susah? Nah terus bagaimana caranya, kata gurunya? Ya kita jerit, kita menjerit memanggil pemilik anjing ini. Sahibul kalb ini, kata dia, Rabbul kalb ini kita panggil. Kita panggil, kita jeriti namanya. Nanti kalau kita dengar kita ini ada di depan rumahnya, mau masuk ke rumahnya, dia panggil, anjing-anjingnya itu pasti nurut, jinak kepada dia. Nah kita bisa masuk dengan mudah menuju kepada pemiliknya. Kata dia, kalau begitu itulah permasalahan yang kau hadapi sekarang ini. Apa permasalahan yang saya hadapi? Kamu selama ini berperang sendiri melawan setan, tidak pernah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu perang sendiri dengan setan ini, kepada setan ini kamu memerangi setan sendiri, memerangi nafsumu sendiri, kamu tidak pernah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta, ya Allah, jadikan saya ini orang-orang yang baik hidup di dunia ini, jadikan saya orang yang berakhlak, jadikan saya ini orang yang engkau ridhoi ya Allah, jadikan hidup saya bahagia dunia dan akhirat, selamatkan saya dari gangguan setan, dari gangguan nafsu, dari gangguan hawa ego, dari gemerlapnya dunia. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu perang sendiri, makanya kamu tidak berhasil. Ada gigitan nafsu kamu, gigitan setan di kanan kiri kamu, dan menjadikan hidupmu lelah. Mulai sekarang minta kepada Allah. Allah yang memiliki nafsu dan setan itu nanti akan menyingkirkan mereka dari jalanmu menuju kepadanya. Nah kalau sudah disingkirkan oleh pemiliknya, mereka ini nurut, karena mereka tidak bisa bergerak kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak sekali di antara kita yang berusaha menjadi orang baik, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingga nanti merasa dirinya itu baik karena dirinya sendiri. Itu jerat juga itu. Tidak boleh kita merasa saya sudah berusaha menjadi orang baik dan saya berhasil menjadi orang baik. Kamu ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kalau kamu itu berhasil menjadi orang baik, itu pada hakikatnya Allah memudahkan kamu. Allah yang memudahkan kamu. Kalau Allah tidak memudahkan kamu menjadi orang baik, maka kamu tidak akan baik. Loh, saya ini kan berikhtiar, Ustaz. Iya, Allah memudahkan kamu karena kamu bersungguh-sungguh ingin jadi orang baik. Dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau Allah tidak memudahkan itu, kamu tidak akan pernah menjadi baik. Jangan pernah bersandar kepada ikhtiar kita. Nanti kita akan hidup susah. Tapi kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kalau kita resapi, adalah doa-doa yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku dalam mengingatmu, wa syukrika, dalam mensyukurimu, wa husni ibadatika, dan dalam beribadah yang benar kepadamu. Di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, wahai Allah, aku menyembah, dan hanya kepadamu, wahai Allah, aku memohon pertolongan. Maksudnya, tafsirnya sebagian ulama mengatakan, dan hanya kepadamu, wahai Allah, aku meminta pertolongan agar aku bisa menyembahmu. Agar kita tahu bahwa satu-satunya jalan bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memohon pertolongan kepada Allah, dan ikhtiar kita itu bukti permintaan kita, kesungguhan kita. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama tadi seperti yang saya katakan, sebagian ahli sufi, ya sudah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, sedangkan cara yang kedua, magala akharun. Apa yang dikatakan oleh sekelompok sufi selain orang-orang ini, yaitu innat tariqa al-mujahadatu. Caranya memerangi setan itu, caranya dengan bermujahadah. Wal qiyamu alaihi bid-daf'i war-raddi wal mukhalafati. Caranya dengan bermujahadah dan melakukan segala sesuatu yang bertolak dan bertentangan dan berselisih dengan apa yang diinginkan setan itu. Setan itu mau kita menuruti hawa nafsu. Kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Tidak usah niat memerangi setan itu, ya sudah, pokoknya kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan setan. Setan membisikkan kepada kita untuk memuaskan pandangan mata kita dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Lakukan sesuatu yang bertentangan, puaskan pandangan mata kita dengan Al-Quran. Setan menginginkan kita untuk menggunjing orang. Ini setan membisikkan ke telinga kita, wah ini paling enak menggunjing si fulan sekarang ini. Seru ini ya, kalau kita sedang ngobrol, menggunjing si fulan sekarang ini, seru ini. Kita keluarkan ucapan yang baik-baik. Atau kita bicarakan kebaikan si fulan yang tadi diinginkan oleh setan, kita membicarakan keburukan, kita bicarakan kebaikannya. Sudah, caranya itu. Nah, cara memerangi setan, lakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan setan. Walaupun nanti kita akan mempelajari lebih dalam, karena tidak semua yang diinginkan setan bagi kita itu adalah keburukan. Ada kebaikan yang diinginkan setan, kebaikan tapi dalam tanda kutip. Kebaikan yang diinginkan setan itu tetap di belakangnya ada tujuan-tujuan buruk.
Makanya kita nanti akan membaca ini akan lebih paham. Jadi maksudnya setan itu kadang-kadang tidak membisikkan hal-hal yang buruk saja. Kadang-kadang setan itu membisikkan ke telinga manusia hal-hal yang baik, tapi ada tujuan buruknya. Manusia yang tidak pernah belajar di dalam hidupnya, ya dia tidak akan paham. Dia sangka ini bukan bisikan setan, ini hal yang baik kok. Dia lakukan itu, ternyata ada keburukan di balik semua itu. Nah, contohnya bagaimana Ustaz? Nanti kita akan pelajari, jangan tergesa-gesa. Tapi yang penting kita memahami dulu konsep menghadapi setan ini caranya bagaimana. Nah, kalau tadi cara yang pertama, cukup kamu berta'awudz kepada Allah, meminta perlindungan Allah terus setiap ada keinginan-keinginan setan, bisikan-bisikan setan di dalam hidupmu. Berta'awudz kepada Allah, selesai, tinggalkan itu. Jadi orang yang baik. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, lakukan lawan bisikan buruk tadi. Kalau dia membisikkan sesuatu yang buruk, lakukan sesuatu yang baik. Selesai. Itu cara memeranginya. Tidak usah pakai cara memerangi itu bukan dengan kata-kata. Kurang ajar ini setan. Minggir kamu setan. Tidak selesai hidup kita. Jadi seperti orang gila kita nanti bicara sendiri. Tapi hidup memerangi setan itu dengan cara, ya sudah seperti itu. Melakukan lawan bisikan setan tadi. Qultu, Imam Ghazali mengatakan, menurutku, kata Imam Ghazali, walladhi indi anna tariq al-adla al-jami' fi amrihi, menurutku jalan yang paling tengah di antara dua cara ini, jalan tengahnya dan yang mengumpulkan dua cara ini, karena dua-duanya sebetulnya baik, dua-duanya sebetulnya benar, tapi ini ada sekelompok sufi yang ngambil jalan yang satu, sekelompok yang lain mengambil jalan yang satu lagi, seperti yang sudah kita bahas. Menurut Imam Ghazali, jalan tengah di antara dua jalan ini yaitu jalan yang mengumpulkan dua pendapat ini, antajma'a bainat tariqain. Akan lebih sempurna lagi kalau kamu menghimpun dua cara ini sekaligus dalam menghadapi setan, yaitu fatasta'idza billahi ta'ala awalan min syarrihi kama amarana. Yang pertama, kamu berta'awudz terlebih dahulu kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dari keburukan-keburukan setan, seperti halnya Allah memerintahkan kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an agar kita ini memohon perlindungan kepadanya dari godaan setan, wa huwa al-kafi syarrahu, karena dia ini satu-satunya yang mencukupi kita dari keburukan setan ini, yang menyelamatkan kita, yang menyelesaikan, menyudahi keburukan setan ini, satu-satunya yang mampu menyudahi keburukan setan itu memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka semua itu tidak akan terjadi. Summa in ra'ainahu yataghallabu alaina alimna annahu ibtila'un minallahi ta'ala liyara sidqa mujahadatina wa quwwatina fi amrihi subhanahu wa ta'ala wa yara sabrana. Nah, kemudian setelah kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, in ra'ainahu yataghallabu alaina, tapi kalau kita kemudian dalam situasi yang lain kita melihat setan itu mulai mengalahkan kita, dia mulai mengalahkan kita, alimna, maka kita akan mengetahui
bahwa sesungguhnya setan ini memang diciptakan oleh Allah sebagai ujian agar Allah ini, karena Allah ingin mengetahui dan Dia Maha mengetahui. Allah ingin mewujudkan bukti mengetahui sampai di mana kesungguhan kita dalam bermujahadah dan kekuatan kita bermujahadah, kesungguhan dan kekuatan kita dalam bermujahadah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dia ingin mengetahui sampai di mana kesabaran kita dalam mujahadah tadi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setan itu menguasai kita, oh ini berarti Allah ini ingin saya ini bermujahadah. Nah, pada saat itu kamu juga perlu menolak. Bukan cuma berdoa saja, kamu juga harus bergerak kamu untuk melawan setan tadi. Caranya, lakukan lawan katanya. Lakukan lawan yang diucapkan setan, yang diinginkan setan. Nah, Allah itu kadang-kadang membiarkan setan itu karena Dia ingin mengetahui kesungguhan kita, kekuatan dan kesabaran kita dalam bermujahadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kama annahu yusallitu alaina al-kuffar ma'a qudratihi ala kifayati amrihim wa syarrihim. Seperti halnya Allah di dalam hidup ini kadang-kadang membiarkan orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir memerangi orang-orang Islam. Kadang-kadang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang Islam dikuasai oleh orang kafir sehingga mau sholat saja susah, umpamanya mau membaca Al-Quran susah, bahkan mau menunjukkan dirinya sebagai orang muslim, hidupnya jadi berbahaya. Nah, kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir itu menguasai orang-orang Islam? Padahal Dia, Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk mencukupkan keburukan orang-orang kafir tadi, menyudahi keburukan orang-orang kafir ini dari orang-orang Islam. Kadang-kadang kita ini berpikiran pendek, kemudian mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kok kita ini dibiarkan orang-orang kafir ini memerangi kita? Kan kamu ini ingin kita dekat kepadamu, wahai Allah. Kenapa kau biarkan orang-orang kafir ini mempengaruhi hidup kita? Itu berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini bergerak, menginginkan kita ini bermujahadah. Liyakuna lana hadzun minal jihad was-sabri wat-tamhisi wasyahadah. Allah membiarkan orang-orang kafir itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan keutamaan buat diri kita. Loh, apa keutamaannya? Menginginkan kita dapat keutamaan berjihad, menginginkan kita mendapat keutamaan sabar. Kalau tidak ada ujian, ya kita tidak dapat keutamaan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada orang-orang kafir harbi, kita tidak tahu sampai di mana kesabaran kita. Tidak tahu kita. Allah menciptakan mereka agar kita mendapat kedudukan di sisinya. Kalau semua disuapi, ya tidak ada kelebihan kita. Apa pantas kita ini diberi kelebihan kalau semuanya disuap? Tapi kesabaran kita itu yang menjadikan kita mendapat kedudukan di sisinya. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan Dia mencintai kita dengan cinta yang spesial.
Nah, jadi caranya bagaimana? Orang yang mendapat ujian dari Allah, itu berarti Allah sedang menginginkan dia menjadi hamba spesialnya. Hamba yang khusus ini ya. Makanya dia beri ujian supaya tampak kelebihan dia dari hamba-hamba yang lain. Kalau dia berhasil melewati ujian tadi. Nah, supaya dia ini mendapat peringkat sebagai mujahid, sebagai orang yang sabar, supaya mendapat peringkat mati syahid. Makanya Allah menciptakan orang-orang kafir yang menguasai orang-orang muslim. Sama seperti itu Allah menciptakan setan. Allah menginginkan kita ini dapat peringkat jadi hamba yang sabar, hamba yang teguh. Kama qala ta'ala wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara kalian mana orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan kalian ini mendapat peringkat sebagai orang-orang yang syahid. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian menyangka bahwa kalian itu akan masuk ke dalam surga sedangkan Allah Subhanahu wa taala harus mengetahui terlebih dahulu, padahal Dia Maha tahu mana di antara kalian hamba-hamba yang benar-benar bermujahadah dan hamba-hamba yang benar-benar sabar. Harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, dibuktikannya dengan cara bermujahadah tadi. Nah, thumma inna muharabatahu wa ghahrahu fi magalahu ulama'una radhiyallahu anhum fi thalathati asya. Kemudian cara memerangi dan menundukkan setan, berarti kita perlu memerangi ini ya. Cara yang kedua tadi, cara memerangi dan menundukkan setan, yaitu melakukan lawan bisikan setan itu. Caranya ada 3 cara menurut ulama kita. Karena setan itu lihai. Ada cara-caranya dalam menentang apa yang diinginkan setan itu. Fi thalathati asya. Ahaduha, cara yang pertama, anta ta'arrafa wa tata'allam makayidahu wa hilahu. Yang pertama caranya kamu harus belajar bagaimana tipu daya dan siasat setan itu. Pinter setan itu. Dia punya tipu daya dan dia punya siasat. Fala tatajasaru hina idzin alaik, sehingga dia itu tidak punya peluang untuk membinasakan dirimu nanti. Jadi kalau kamu sudah belajar siasatnya, dia tidak punya celah nanti untuk masuk ke kamu. Kalau kamu baru pemula, setan itu biasanya pakai trik yang gampang-gampang untuk pemula itu ya. Tapi ketika kamu mulai mendekatkan diri kepada Allah, siasatnya setan ini semakin jelimet. Siasat setan ini semakin rumit, sehingga nanti pada akhirnya kamu melihat itu kebaikan, padahal di balik itu ada setan. Di balik itu ada setan. Nah, makanya manusia ini tidak akan pernah aman dari setan. Nah, makanya supaya kamu bisa melewati itu, kamu harus belajar. Belajar dari kitab-kitab ulama ini, termasuk kita mempelajari Minhajul Abidin ini. Kitab Minhajul Abidin ini kita nanti bisa mengetahui bagaimana jerat setan itu. Kallassi idza alima anna sahibad dar qad ahassa bihi farra. Karena setan itu seperti pencuri. Kalau dia ini mengetahui pemilik rumah itu tahu akan keberadaannya, dia lari.
Tapi pencuri itu berani masuk rumah, berani mengambil barang ketika dia merasa pemilik rumah ini tidak paham atas kehadiran dirinya. Dia berani bertindak. Nah, setan itu seperti pencuri itu. Kalau kita kosong dalam menghadapi setan, tidak tahu taktiknya, tidak tahu siasatnya, setan itu bisa tahu ini kosong, ini tidak pernah baca kitab, tidak pernah hadir pengajian, ya sudah cuma ibadah tapi dia tidak tahu, tidak pernah belajar. Nah, itu sasaran empuknya setan. Ahli ibadah yang kosong ilmu, itu sasaran empuk setan, dibuat main oleh setan, sehingga terlihat dia beribadah, tapi nanti dia melakukan hal-hal yang menjadi mendukung kepentingan setan. Naudzubillah min dzalik. Makanya belajar itu wajib, hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhah. Itu untuk kepentingan keselamatan kita sendiri. Harus kita belajar. Nah, kalau penuntut ilmu, jeratnya setan itu lebih kompleks lagi. Penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, jeratnya lebih lagi. Sampai orang-orang yang ulama, mencapai derajat ulama, setan itu punya tipu muslihat. Tipu muslihat tidak lepas mereka dari ujian itu, dan mereka tidak akan pernah merasa aman sampai berjumpa kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita jangan pernah merasa aman dari jerat setan ini. Wathani, cara yang kedua, tadi cara yang pertama belajar, mempelajari siasat-siasat setan. Cara yang kedua, antastakhiffa bi da'watihi. Cara yang kedua, dengan meremehkan ajakan-ajakan setan tadi. Tidak menggubris ajakan-ajakannya. Kalau kamu memperhatikan ajakan-ajakannya, membuka celah di dalam dirimu untuk mendengarkan ajakan-ajakannya, ya dia itu akan semakin suka itu. Kamu akan menjadi makanan favoritnya. Tapi kalau kamu biarkan ajakan-ajakannya, lama-lama dia nanti hilang sendiri. Jadi menganggap ajakannya itu seperti tidak ada, tidak usah digubris. Tidak usah digubris ajakan-ajakan setan itu. Fala tu'alliq qalbaka bidzalika wa tattabi'uhu. Jangan kau kaitkan hatimu, jangan kau palingkan hatimu terhadap ajakan setan tadi. Jangan kau dengarkan saja, jangan. Kau dengarkan saja, jangan. Karena kalau kamu mendengarkan, kamu nanti bisa mengikuti. Jangan buka peluang di hatimu untuk mendengarkan bisikan-bisikan setan. Jadi caranya bagaimana? Ya sudah, lanjutkan saja apa yang sedang kamu, kegiatan positif yang kamu lakukan, lanjutkan, jangan kamu dengarkan ajakannya. Kalau kamu dengarkan, setan itu bisa pinter pelan-pelan nanti. Ya. Umpama orang yang tidak bisa menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setan berbisik di dalam telinganya, ambil tuh remote. Kan cuma ngambil remote saja, remote TV umpamanya, atau remote film itu, ambil saja, tidak ada apa-apa. Kan kamu bisa nonton berita, bukan nonton hal-hal yang buruk. Nah, kamu ikuti, kamu dengarkan ajakannya. Kamu pertama pegang remote, pertamanya nonton berita dulu, nonton acara-acara yang bagus, sampai kemudian nonton sedikit yang buruk, tidak apa-apa lah. Toh kamu nanti juga, nah kamu buka, mungkin keburukannya sudah tidak ada. Kamu buka, ternyata masih ada keburukan di situ. Kamu tergelincir lagi melakukan perbuatan yang tidak baik karena kamu mendengarkan ajakan setan tadi, berpaling dari ajakan setan tadi seperti tidak ada
Fa innahu bimanzilatil kalbin nabih, karena ajakan-ajakan setan itu seperti gonggongan anjing. Seperti anjing yang menggonggong gitu ya. In aqbalta alaihi, kalau kamu menggubris gonggongan anjing tadi, kamu datangi anjing tadi, maka kata beliau Imam Ghazali, dia akan semangat. Anjing itu kalau menggonggong, kemudian kita datangi, kita mau mendatangi gonggongannya, anjing tadi akan lebih semangat dan gonggongannya akan semakin nyaring, akan lebih menggonggong kita karena kita tanggapi gonggongannya tadi. Nah, terus apa yang harus saya lakukan kalau anjing menggonggong? Kalau anjing menggonggong itu, in a'radta anhu sakat. Itu kan tidak usah digubris, jalan lewat terus saja. Makanya ada istilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau anjing menggonggong kafilah diem, anjing menggonggong balas menggonggong, anjingnya menggonggong lebih keras. Buat apa kita melayani gonggongan anjing ini? Tinggalkan saja. Tinggalkan. Kalau setan seperti itu, kalau kamu tinggalkan, kamu terus berjalan seperti orang yang mengganggu orang mau berbuat baik gitu ya. Kita umpamanya sedang mau berbuat baik, kemudian ada celoteh orang-orang yang mengomentari perbuatan baik kita. Kalau sekarang lewat media sosial umpamanya. Media sosial itu kalau kita jawab komen orang-orang yang usil, habis hidup kita. Mau apa? Oh, dia lebih suka kalau kita menanggapi komen yang usil. Dia lebih bahagia dia. Akan terjadi jawab-jawaban itu, habis waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia. Terus apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sudah, itu peribahasa yang baik itu ya. Biarkan dia terus menggonggong, kamu lakukan, kamu lanjutkan kehidupan kamu. Nanti kalau kamu tidak menggubris gonggongan dia tadi, lama-lama sakat. Tidak laku gonggongannya ini, tidak laku gonggongannya, nanti lama-lama dia diam. Begitu juga dengan setan. Wa tsalits an tudima dzikrallahi ta'ala bilisanika wa qalbika. Nah, cara yang ketiga untuk memerangi setan, tadi pertama mempelajari tipu daya setan, kedua tidak menggubris bisikan-bisikannya, ajakan-ajakannya. Ketiga, selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bilisanika wa qalbika, dengan lisan dan hatimu. Falaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dzikrallahi ta'ala fi jambi syaitan kal akilati fi jambi ibni Adam." Sesungguhnya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bagi setan, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bagi setan itu seperti penyakit menular bagi anak Adam. Artinya penyakit menular itu, kita kalau lihat ada penyakit menular seperti sekarang ini, wabah corona ini menular. Pasti kita akan menjaga diri kita, takut dari corona tadi, kemudian kita menjaga diri kita pakai masker, kemudian jarang keluar. Apalagi kalau kita lihat ada orang yang positif COVID umpamanya, pasti kita akan benar-benar jaga diri kita, takut. Nah, kata Nabi Muhammad, zikir itu bagi setan zikir itu seperti virus gitu ya, seperti dalam tanda kutip virus corona itu. Kalau ada orang berzikir, setan itu seperti manusia lihat orang terkena corona tadi, pasti lari setan itu. Nah, zikir itu bagi setan seperti penyakit menular yang ditakuti oleh setan. Jadi kalau ada orang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan itu paling benci, paling takut dan paling benci terhadap orang yang berzikir.
Nah, itu salah satu cara untuk memerangi setan. Banyak-banyak mengingat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa inggulta, lalu ketika kalau kamu bertanya kepada saya, kata Imam Ghazali, kaifa ta'lam makayidahu wa kaifa tariqu ila ma'rifati dzalika. Nah, tadi cara yang pertama mengetahui tipu daya setan. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya mengetahui tipu daya setan itu? Wa kaifat tariq ila ma'rifati dzalika, bagaimana jalannya saya mengetahui siasat setan itu? Nah, jawabannya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana tipu daya dan siasat setan dalam membinasakan anak Adam agar kita termasuk orang-orang yang selamat dari tipu dayanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari segala bentuk keburukan setan, dari segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dari penindasan hawa nafsu kita, dan dari segala hal yang bisa menghalangi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan hidup kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dan ketika wafat nanti, dan di alam barzah sampai hari kebangkitan, sampai kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah menuju kepada surganya tanpa susah, tanpa azab, tanpa fitnah, tanpa siksa. Begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita cintai. Allahumma hdi ummata Sayyidina Ahmad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Ahmad, Allahumma tajawaz an ummati Sayyidina Ahmad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Ahmad, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.